Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, jama'atus salatus zuhr rahimakumullah, isma'u biqaulihi ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Yunusa laminal mursalin. Sesungguhnya salah seorang di antara rasul yang diutus Allah adalah Nabi Allah Yunus. Iz abaqa ilal fulkil mashhun. Ketika Nabi Yunus dilakukan undian untuk dilempar ke lautan karena kapal yang ditumpanginya penuh dengan barang dan orang, sementara ombak gelombang sungguh sangat besar sekali. Fasahama fakana minal mudhadin. Maka undian itu Yunus termasuk yang kalah. Artinya dia harus dilempar ke dasar laut. Fakana minal mudhadin adalah Yunus itu orang yang kalah mendapat undian. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Maka Yunus ketika dilempar ke dalam lautan, tiba-tiba dia ditelan oleh seekor ikan besar. Di dalam Al-Quran disebut dengan ikan hut, atau sekarang bisa ikan paus lah, begitu, karena besar. Falaula annahu kana minal musabbihin. Maka andai kata Yunus itu selama hidupnya tidak rajin bertasbih, berzikir, bertahmid, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalabitha fi batnihi, sungguh-sungguh kata Allah, kami bangkitkan Yunus itu dari dalam perut ikan itu di hari berbangkit saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inti kaji kita pada zuhur kali ini adalah kekuatan zikir akan mampu menghindari kita dari malapetaka besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan salasata ayyam walailan, selama 3 hari 3 malam, tidak mendapatkan asupan makanan, tidak mendapatkan oksigen atau udara yang akan dihirup. Tetapi inilah kehendak Allah, kekuatan Allah yang diberikan kepada Nabi Yunus, bahkan itu bisa termasuk mukjizat bagi beliau. Maka hari yang keempat terdamparlah beliau di sebuah pantai yang bersih. Fa'ambatsnahu syajaratan min yaqtin. Maka lalu Allah tumbuhkan di dekat Yunus terdampar ini tanaman-tanaman yang menjalar. Allah Maha Kuasa, tanaman ini langsung berbunga, langsung berbuah langsung masak, dan
Inilah yang dimakan oleh Nabi Yunus. Buahnya sangat ranum, sangat manis. Dan inilah yang mengembalikan tenaga Nabi Yunus yang sudah lunglai selama 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, tidak makan, tidak minum. Tapi begitu dia memakan makanan yang manis, kembalilah energinya kembali. Wa arsalnahu ila mi'ati qawin, maka kami utus dia ke negerinya kembali, ke umatnya kembali, sebanyak 100.000 umat yang dihadapi waktu itu oleh Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin rahimakumullah, kita sebagai umat Muhammad, sebagai umat Nabi, sangatlah dianjurkan oleh Rasulullah agar kita menjadi umat yang dawamuz zikir. Dawam artinya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita melakukan ibadah harian kita berupa zikir ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan yang amat terbatas ini. Jemaah yang berbahagia, di dalam kitab Adabuz Zikri Yaumiyan lil Muslim, etika berzikir sebagai zikir harian bagi seorang muslim, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama ialah, marilah kita berzikir dengan cara sirran atau secara diam-diam. Bolehkah kita berzikir secara jaharan atau jahat? Boleh, silakan. Namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sekelompok orang, dia berzikir dengan sautul murtafi', suara yang keras, seperti kalau kita lihat di daerah kita ini, kita ketika datang bulan Safar, maka Syekh Burhanuddin yang berkubur di Padang Pariaman, itu semua masyarakat kumpul di sana dari berbagai kabupaten dan kota, dan ada yang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan suara yang keras. Ada yang berzikir dengan Allah, 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 dan bahkan ada yang berzikir dengan kalimat hu, hu. Nah, ini tidak masalah. Tetapi ketika Rasul melihat sekelompok orang berzikir seperti itu, lalu beliau menegur, ayuhan nas, wahai manusia, kenapakah engkau berzikir seperti itu? Bukankah yang engkau ingat itu adalah orang yang amat dekat dari leher kalian? Bukankah orang yang engkau ingat itu orang yang qaribun minka, lebih dekat dengan engkau? Maka lebih baik engkau berzikir dengan suara yang sirran, dengan sir. Maka berzikir dengan suara keras tentu terbatas waktunya, bisa habis salat atau majelis-majelis ta'lim tertentu, ketika dilakukan misalnya istighasah atau memohon bantuan Allah. Tetapi kalimat zikir secara sirran kita bisa sambil berjalan, sambil beraktivitas, sambil berguring, sambil tidur-tiduran, dan bahkan sambil kita membaca, menonton, kita juga bisa berzikir secara sirran di hati kita masing-masing. Inilah yang pertama yang perlu kita lakukan. Yang kedua, ada orang berzikir dengan 2 bentuk. Pertama ialah dengan mempergunakan media seperti batu tasbih yang berjumlah 33 bahkan sampai 100
maka batu itulah dihitung sebagai media biar dia berzikir. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah melarang itu, tetapi alangkah baiknya kalau kamu ayyazkura, agar kamu berzikir bil asabi', dengan jari jemarimu. Masing-masing kita memiliki sidik jari yang sangat berbeda, tidak pernah sama. Nah, ketika kita menggunakan sidik jari kita untuk melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kedua tangan kita ini merupakan syahadah, sebagai saksi buat kita nanti bahwa organ tubuh yang Allah anugerahkan ini kita jadikan sebagai alat untuk mengingatnya. Oleh karena itulah ketika kita habis salat, lalu kita melihat ke kanan sambil berucap, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Terus ke kiri, lalu kita membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyana rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zal jad minqal jad ilahi ya rabbi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Kemudian kita teruskan alhamdulillah 33 kali. Dilanjutkan dengan Allahu Akbar 33 kali. Lalu kita lanjutkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tamam 100 kali. Maka zikir-zikir harian seperti itu akan mampu menghabiskan semua dosa kecil-kecil kita, dosa harian kita akan terhapus oleh zikir-zikir yang seperti itu. Bahkan kata Rasul, walaupun dosanya sebanyak buih di tengah lautan, maka zikir-zikir harian seperti itu akan mampu menghapus kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, habis kita salat berjamaah atau salat sendiri-sendiri, maka alokasikanlah waktu agak 5 atau 6 menit untuk kita melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Udzukurni adzkurkum, berzikirlah kamu kepadaku, aku juga akan ingat nanti kepadamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, ketika kita melakukan zikir, maka kita haruslah berzikir dengan kalimatun wadihah, kalimat yang jelas. Kalaulah kita tidak terlatih membaca bahasa Arab, tidak terlatih membaca bahasa Indonesia, bahasa harian kita sebagai orang Minang misalnya, maka bisa dengan bahasa kita. Ayu logatin fil alam wallahu ya'lam. Dengan bahasa apapun kita berzikir, Allah akan tahu itu semua. Namun ketika kita di dalam salat, memang tidak bisa kita menukar bahasa salat dengan bahasa apapun di dunia ini. Tetapi kalau kita zikir, kalau memang tidak fasih lidah kita mengucapkan, bisa kita berzikir dalam hati dengan bahasa kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya ketika kita melakukan zikrullah atau zikir kepada Allah, maka sebaiknya kita yafham ma yatakallam bizikri, maka kita harus paham ucapan-ucapan yang kita sebut dalam zikir, paham maknanya, lalu kita tadabburi, kita ingat apa maknanya, lalu kita renungkan, lalu kita resepkan ke dalam hati masing-masing. Suatu kali orang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ketika aku berzikir sebagai zikir sirran atau hati, tetapi ingatan saya melayang kemana-mana." Kata Rasulullah, "Alhamdulillah, hatimu selalu ingat kepada Allah.
maka satu saat, suatu kelak nanti, maka organ tubuhmu akan juga ikut berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pada kesempatan yang amat terbatas ini, marilah kita ingat kembali firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah akan zikir yang banyak. Tetapi tentu banyak ini tidak terhitung seperti kita menghitung zikir habis salat. Oleh karena itu, marilah kita menjadi hamba Allah, dawamu zikri ilallah, senantiasa berzikir kepada Allah. Manakala kita menjaga benang merah kita dengan Allah, hubungan batin kita dengan Allah dengan lewat zikir kepadanya, maka insya Allah seperti yang terjadi dalam sejarah hidup Nabi Yunus ketika mendapat cobaan yang amat besar, maka dia terhindar dari cobaan yang besar itu. Mudah-mudahan kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi habis salat ini, besok, lusa, seminggu lagi, sebulan lagi, bahkan beberapa tahun lagi. Kita tidak bisa memprediksi, cuman kita bisa berharap, berdoa agar kita dijauhkan Allah dari bala dan petaka dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan putus hubungan dengan Allah, perbanyaklah zikir kepadanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.